Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali lagi hari ini bersama dalam pembelajaran matematika bersama Bapak Adi Hamdani, guru SMP Juara Pekanbaru. Mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak semuanya, kali ini kita masuk ke part keempat, yaitu dalam persamaan garis lurus tentang memahami hubungan dua garis. Ya. Jadi nanti ada hubungan dari dua garis. Ada dua yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami hubungan dua buah garis sejajar, memahami hubungan dua buah garis tegak lurus, dan menentukan persamaan garisnya. Persamaan garisnya di akhir nanti ya. Ini bentuknya adalah hubungan dua garis sejajar, ya, saling sejajar seperti ini bentuknya, di mana M1 ya, M1 sama dengan M2. Jadi kemiringan M1 sama dengan kemiringan M2 di sini. Jadi sama saja dimanapun posisinya. M1 sama dengan M2. Yang kedua adalah hubungan dua garis. Sehingga bentuknya kedua garis ini saling tegak lurus. M1 dan M2 saling membentuk sudut siku-siku ya, bertemu di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Sehingga M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau M1 sama dengan negatif 1 per M2. Baik, kita masuki contoh yang pertama, yaitu tentang garis yang sejajar. Tentukan gradien garis berikut. Yang pertama, melewati titik A negatif 2,5 dan sejajar garis Y sama dengan 3x kurang 5. Kita bisa mengetahui bahwasanya garis Y-nya sama dengan 3x kurang 5, maka diperoleh M-nya sama dengan 3. Maka otomatis M2-nya adalah juga 3, karena dia sama. Ya. Yang kedua juga seperti itu. Di sini nilai M-nya adalah negatif 1 per 3. Maka nilai M2-nya juga negatif 1 per 3. Yang ketiga juga seperti itu. M-nya di sini sejajar X kurang 2Y kurang 7, maka di sini kita bisa mencari M-nya. M sama dengan negatif A per B. A-nya 1, B-nya negatif 2. Maka diperoleh M sama dengan negatif 1 per negatif 2. Atau M sama dengan setengah. Maka otomatis M2-nya adalah setengah. Yang keempat, melewati titik F negatif 2,4 dan sejajar garis 4X tambah 3Y kurang 10. Kita cari dulu terlebih dahulu M-nya. Rumus M tadi adalah M sama dengan negatif A per B. Sehingga diperoleh A-nya adalah 4, B-nya adalah 3. Maka M-nya sama dengan negatif 4 per 3. M1-nya. Maka M2-nya juga M negatif 4 per 3. Karena M1 dan M2 pada garis yang sejajar itu adalah sama. Kita masuki contoh tentang persamaan tegak lurus. Ya, tegak lurus. Tentukan gradien garis berikut. Ya. Titik K negatif 3,4 dan tegak lurus terhadap garis G1 Y sama dengan negatif X kurang 7. Kita lihat di sini M1-nya adalah negatif 1 di sini ya. Maka M2-nya kita masukkan ke rumus. M2 sama dengan negatif 1 per M1. Sehingga negatif 1 per negatif 1 sama dengan 1. Yang kedua, melewati titik R, negatif 1, negatif 2, dan tegak lurus garis G1, X kurang 4Y tambah 3, sama dengan 0. Terlebih dahulu, kita cari dulu M-nya nih, M1-nya. Maka M1 sama dengan min A per B. Jadi min 1 per negatif 4. Hasilnya adalah 1/4. Maka M2 sama dengan negatif 1 per M1. Maka hasilnya adalah negatif 4. Ya. Biasanya hasil dari
M2 ini, jika M1-nya itu per, ya, dalam bentuk pecahan per ini, misalnya ini 1/4, ya, dan positif, maka hasilnya nanti M2-nya itu adalah negatif 4. Ya, jadi ketika ini positif, sini menjadi negatif. Dan kalau di sini pecahan menjadi bilangan bulat. Begitu sebaliknya. Ya. Yang ketiga, melewati titik T 7,2 dan tegak lurus garis G1, 2x tambah 3y kurang 6 sama dengan 0. Sehingga M1-nya sama dengan negatif 2/3. Kita lihat di sini ya. M1 sama dengan negatif 2/3. Di sini nilai M1-nya negatif. Maka M2 nanti biasanya ini adalah M2-nya adalah positif. Dan kebalikannya. Kalau di sini 2/3 menjadi 3/2. Kita lihat. Maka M sama dengan negatif 1/M1. Sehingga menjadi 3/2. Baik, anak semuanya. Itu materi kita tentang memahami hubungan dua garis, yaitu tentang garis sejajar dan garis yang tegak lurus. Nanti nilai gradien ini akan kita masuki materi berikutnya, yaitu tentang membuat persamaan garisnya dari hubungan dua garis ini. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak semuanya bisa memahami materi ini dan nantinya bisa mengerjakan latihan yang diberikan. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.